Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas bab tentang hibah ya. Pada pertemuan yang lalu baru satu hadis kita bahas, sekarang kita membahas hadis yang kedua dan seterusnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya, itu seperti seekor anjing yang muntah. Kemudian summa ya'udu fi qai'ihi, dia kembali memakan muntahannya. Jadi anjing muntah, setelah keluar muntah itu dimakan kembali. Nah, itulah perumpamaan orang yang memberikan sesuatu hibah ya kepada orang lain, lalu dia ambil kembali. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, laisa lana masalus sau'i alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Nah, laisa lana masalus sau', hendaklah kita ini tidak memiliki sifat yang buruk. Itu yang dimaksud laisa lana masalus sau'. Hendaknya kita sebagai seorang mukmin tidak memiliki sifat yang buruk, yaitu alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang mengambil kembali hibahnya kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, seperti seekor anjing yang memakan kembali muntahannya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa kesimpulan penting ya dari hadis ini. Kesimpulan yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya mengambil kembali sesuatu yang sudah kita hibahkan kepada orang lain. Nah, misalnya kita menghibahkan ya motor. Ini hibah dari saya untuk jenengan pakai. Setelah dipakai diambil kembali. Motor saya yang kemarin saya kasih mana? Itu ada sini tak ambil lagi gitu ya. Ternyata aku butuh ya. Nah, itu namanya mengambil kembali hibah atau pemberian. Nah, ini haram hukumnya berdasarkan hadis ini. Karena apa? Karena perbuatan seperti ini merupakan sikap yang hina, ya, sikap tercela. Saat seseorang memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu kepada orang lain, lalu kok kemudian diminta lagi, ini menunjukkan bahwa hatinya masih terikat. Ya, hati si pemberi hibah tadi masih terikat dengan barang yang dia hibahkan. Itu. Kok diberikan? Nah, ini jelas sesuatu yang buruk. Nah, yang menunjukkan dia tidak ikhlas dalam memberikan hibah kepada seseorang. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini itu menunjukkan yuradu bihi al-jazru asyadid wat tanfir minal fi'li, menunjukkan larangan keras dan supaya kita menjauhi perbuatan tersebut.
Gitu. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah mengatakan, wa qad waradat tasdidu fit tasbihi min wajhain. Ada beberapa keterangan dalam dalil yang menunjukkan at-tasdidu fit tasbih. Tasdid fit tasbih itu keburukan dalam perumpamaan. Sangat buruk gitu. Nah, ini mencakup dua perkara ya. Salah satu di antaranya terkait dengan masalah hibah ini ya. Orang memberikan hibah itu tadi seperti seekor yang meminta kembali apa yang dia sudah berikan seperti seekor anjing. Nah, ini namanya tasbihur raji bil kalb. Rasul mengumpamakan si pemberi tadi dengan anjing. Nah, anjing itu hewan yang dianggap buruk ya. Kemudian yang kedua, tasbihu ar-ruju'u fihi bil qai. Mengumpamakan atau menyerupakan mengambil kembali apa yang dia sudah hibahkan itu seperti apa tadi? Muntah yang sudah dimuntahkan lalu dimakan kembali. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu jenengan muntah jenengan makan kembali, bisa nggak itu? Pasti jijik sekali. Ya, nggak mungkin. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukum tadi mengambil kembali hibah. Nah, salah satu di antara pendapat berdasarkan hadis ini jelas mereka mengatakan haram tahrimu ar-ruju'i fil hibati wa hadza madhhabu jamaahiri ahli ilm. Jadi haram hukumnya mengambil kembali hibah dan ini adalah mazhab pandangan mayoritas ulama karena hadis ini. Walaupun ada yang dikecualikan katanya. Wastasnau hibata al-walidi liwaladihi jam'an baina hadzal hadis wa hadis Nu'man bin Bashir al-mutaqaddam. Nah, mereka mengecualikan kecuali kalau hibah orang tua kepada anaknya. Nah, kalau hibah orang tua ke anaknya boleh diambil kembali. Seperti hadis An-Nu'man bin Bashir yang lalu. Kan hadis sebelumnya itu ya. An-Nu'man bin Bashir diberikan oleh ayahnya suatu pemberian, yaitu Bashir ayahnya. Bahkan minta kesaksian dari Nabi SAW. Nabi tidak mau. Nah, lalu oleh Nabi disuruh dikembalikan, ambil kembali. Supaya setiap anak dari Al-Bashir selain An-Nu'man juga mendapatkan hibah. Nah, artinya apa? Artinya orang tua boleh gitu. Misalnya sudah, nih aku beri kamu mobil nak ya. Anaknya ada 3. Yang dikasih mobil yang tua misalnya. Nah, yang dikasih mobil yang tua. Sementara adiknya 2 enggak dikasih. Nah, kemudian misalnya adiknya minta, Pak, kok kakak tuh yang dikasih aku enggak? Ya punyanya cuman 1. Loh, Bapak enggak adil dong. Nah, dan Rasul menyuruh orang tua supaya bersikap adil ya kepada anaknya ketika memberikan hibah. Nah, maka boleh si bapak tadi mengambil kembali mobil tersebut dari anak pertamanya. Nah, maaf ya, mobil yang bapak kasih kemarin bapak ambil lagi. Enggak kok, gimana Pak? Karena adekmu kan nggak dapat gitu. Nah, itu. Ya, kecuali mobil itu untuk kalian bertiga, silakan gantian make. Nah, itu. Itu boleh ya. Kalau dari orang tua kepada anak. Ini pendapat yang pertama. Nah, dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas juga diterangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin muslimin ayyu'tiyal atiyata. Tidaklah halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian summa yarji'u fiha, lalu dia mengambil kembali pemberian itu, illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang memberikan kepada anaknya. Itu dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka boleh kalau orang tua dikecualikan ya.
Sementara pendapat Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan, ya mazhab Al-Hanafiyah, ya, Abu Hanifah berkata, jawaju ar-ruju'i fil hibati idza kanat lil ajnabi wala yajuzu idza kanat lidhi ar-rahim. Kata beliau, ya, Abu Hanifah, beliau berpandangan boleh mengambil kembali hibah. Ini kebalikan dari pendapat pertama. Boleh mengambil kembali hibah jika hibah itu kita berikan untuk orang lain, enggak ada hubungan nasab. Kalau untuk orang lain boleh. Tapi kalau hibah itu diberikan kepada anak, nah ini, itu baru tidak boleh. Itu wala yajuzu idza kanat lidhi ar-rahim. Kalau hibah itu kita berikan kepada orang yang punya hubungan rahim, itu nggak boleh diambil kembali. Nah, ini pendapat ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi al-wahibu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab minha. Orang yang memberikan hibah itu lebih berhak dengan hibahnya selama dia tidak minta ganti, gitu ya. Misalnya seseorang memberikan hibah kepada orang lain, ini saya berikan, hibahkan motor ini untuk antum. Nah, si pemberi hibah itu lebih berhak dengan apa yang dia berikan itu, selama dia enggak minta ganti. Itu dasar dalam hadis, ya, yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah. Nah, sehingga beliau berpendapat boleh kalau yang kita berikan hibah itu orang lain. Sementara kalau masih ada hubungan rahim, fala yajuzu ar-ruju'u fi hibati. Enggak boleh. Alasannya apa? Li anna hadza min silati. Fa farraqu baina ajnabi war rahim. Nah, para ulama mazhab Al-Hanafiyah membedakan antara hibah untuk ajnabi, orang asing yang ada hubungan rahim, dengan yang ada hubungan rahim. Kalau yang ada hubungan rahim, misalnya bapak ke anak, kakak ke adik, paman ke keponakan misalnya, ini namanya hibatul qorib. Nah, pemberian kerabat itu sillah. Wassillatu la yajuzu qat'uha. Dan menyambung tali silaturahim itu tidak boleh diputus. Itu alasannya. Karena memang ada hadis-hadis yang menunjukkan, atau bahkan ayat Al-Quran yang menunjukkan larangan memutus tali silaturahim. Kalau kita memberikan sesuatu ayah kepada anak misalnya, oh tiba-tiba hibahnya diambil kembali, anaknya akan marah atau enggak kira-kira? Marah. Nanti malah putus hubungan nasabnya, hubungan silaturahimnya, gitu. Nah, itu jelas dilarang. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Adapun kalau hibah kepada orang lain, kan itu tabarru namanya. Tabarru itu ya sikap, ya semata-mata hanya sikap dermawan, ya, kebaikan kepada orang. Dan di situ tidak ada kaitannya dengan masalah silaturahim. Dia biasa bisa ya udah ambil tanpa diambil kembali, atau dia punya hak juga untuk mengambil kembali. Itu menurut pandangan Abu Hanifah atau mazhab Al-Hanafiyah. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis ini yang kita bahas? Kan kata Nabi apa tadi? Orang yang memberikan hibah itu, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qaihi. Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti seekor anjing yang muntah, lalu dia memakan kembali muntahannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa jawaban dari Abu Hanifah? Mereka menjawab, ya, para ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, yang dimaksud hadis ini adalah at-taglidu fil karahati wa laisa at-tahrim. Ini merupakan apa? Ya, menunjukkan bahwa ini sangat makruh, gitu. Taglid fil karahah, sangat tidak disukai sifat atau sikap seperti itu. Memberikan sesuatu
lalu kau diambil kembali. Ini sesuatu yang dibenci, makruh. Bahkan at-taglidu fil karohat. Walaisa at-tahrim, tidak menunjukkan keharaman kata mereka. Gitu. Alasannya apa? Li'annal kalba ghairu muta'abbid. Anjing itu kan ghairu muta'abbid, bukan makhluk yang dituntut untuk ibadah. Betul atau tidak? Ya. Bagi anjing makan muntahnya sendiri boleh atau tidak? Ya boleh. Anjing mau makan apa aja boleh kan? Kan dia ghairu muta'abbid. Bagi makhluk yang tidak diberikan beban syariat, itu enggak ada yang haram bagi mereka. Anjing mencuri haram enggak? Enggak. Anjing dia mencuri makanan milik tetangga misalnya. Anjing memperkosa temannya sendiri misalnya. Apa dosa anjing? Ya tidak, karena dia ghairu muta'abbid. Jadi Nabi mengumpamakan orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Itu bukan menunjukkan keharaman, karena anjing makan muntah itu tidak haram. Tapi ini menunjukkan sesuatu yang sangat dibenci. La yadullu ala tahrim wa laisa at-tahrim, kata Abu Hanifah. Bisa diterima enggak secara akal? Bisa. Memang Abu Hanifah itu ahlul ra'yi. Cerdas beliau itu. Sampai ke situ mikirnya kan? Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi sekali lagi bukan menunjukkan keharaman, melainkan menunjukkan sesuatu yang sangat dibenci, tidak disukai. La yadullu ala tahrim, gitu. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Abbas tadi? La yahillu li rajulin muslimin ayyutiyal atiyah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan suatu pemberian, yang telah memberikan suatu pemberian summa yarji'u fiha, kemudian dia mengambil kembali. Apa kata mereka hadis ini? Mereka mengatakan sama, yang dimaksud dengan hadis ini adalah at-taglidzu fil karoha. Ini menunjukkan at-taglid sangat dilarang atau sangat sangat dibenci, at-taglidzu fi al-karahiyah. Sesuatu yang sangat dibenci gitu, tidak sukai, bukan menunjukkan keharaman. Sama seperti kita sodako sama orang kaya, boleh atau tidak? Haram atau tidak sodako sama orang kaya? Ya enggak, walaupun enggak etis. Masa sodako sama orang kaya, orang miskin masih banyak, sodako sama orang kaya? Ya seperti itu perumpamaannya. Jadi tidak menunjukkan keharaman menurut hujah mereka. Nah, di antara dua pendapat ini, satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tidak. Mana yang lebih kuat? Nah, kalau dalil berhadapan dengan akal, kuat mana? Ya dalil. Berarti kuat pendapat pertama atau kedua? Pertama. Jadi mengambil kembali hibah hukumnya apa? Haram. Nah, karena Nabi mengumpamakan dengan sesuatu yang buruk, apalagi tadi ada kalimat la yahillu li rajulin muslimin. Tadi kan ayyutiyal atiyata summa yarji'u. Nah, summa yarji'u fiha. Nah, tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali. Ini jelas la yahillu, berarti kalau tidak halal apa namanya? Haram. Nah, itu. Ini dalil, bukan semata-mata akal. Ya, baik, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, haramnya mengambil kembali hibah itu menurut jumhur yang sudah diterima tamma qabduha minal muttahib. Udah diterima, itu yang haram. Misalnya Pak Bambang ngasih sepeda ke Pak Wikan. Pak Wikan tuh, ambil tuh sepedaku, aku hibahkan sama kamu. Sama antum saya hibahkan. Loh kok dihibahkan? Aku wis beli yang poligon. Nah, itu antum kasih sama antum. Hibah. Nah, itu. Nah, sepedanya sudah diserahkan sama Pak Bambang. Ini Pak Wikannya. Antum ambil. Ini kuncinya. Udah serahkan semua.
3 hari kemudian sepeda baru poligonnya dicuri orang. Balik lagi ke Pak Wikan. Pak Wikan sepedaku mana? Tak ambil kembali. Padahal sudah diterima, sudah dipakai. Nah, ini haram karena sudah diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama seperti muntah. Muntah kan udah keluar. Iya kan? Muntah udah keluar. Udah keluar lalu diambil kita makan lagi. Karena itu sesuatu yang najis ya. Haram. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Adapun kalau hibahnya belum diterima, baru ngomong-ngomong, Pak Wikan kata Pak Bambang, nanti sepeda saya mau saya kasih sama antum mau nggak? Gitu. Loh Kak, kenapa Pak Bambang? Saya mau beli, saya alhamdulillah punya rezeki mau beli Polygon yang bagus. Nanti daripada nganggur, sepeda saya mau kasih ke antum. Antum mau nggak? Ya mau. Nah, kata Pak Wikan mau. Tapi baru ngomong-ngomong. Nah, baru omong-omongan. Nah, maka iya, ternyata uangnya diambil orang. Enggak jadi. Nah, ngasihnya, aduh Pak Wikan maaf ya. Enggak jadi leh. Saat kemarin yang saya ngomong mau saya kasih enggak jadi. Nah, ini boleh. Karena belum diterima. Belum diterima. Itu. Jadi bedakan antara hibah yang sudah diterima dengan hibah yang belum diterima. Walaupun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah haram semuanya, baik sudah diterima maupun belum diterima. Apa alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena ini namanya ikhlaful wa'd, mengingkari janji. Udah janji mau ngasih sepeda, Pak Wikan udah berharap-harap itu. Wah, alhamdulillah nih saya bisa pit-pitan sama Pak Jody sama Pak Beni nih, mau dapat hibah ini dari Pak Bambang. Enggak jadi. Berarti ini namanya mengingkari janji. Nah, orang yang suka mengingkari janji termasuk tanda munafik. Maka haram juga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, karena Nabi mengatakan ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ada kalimat wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, kalau belum diterima enggak ada masalah. Tapi kalau sudah diterima, nah itu enggak boleh. Baik. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih. Kita tambah satu lagi ya. Hadis berikutnya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yahillu li rajulin muslimin tadi. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim ayyutiyal atiyata, memberikan suatu pemberian, summa yarji'u fiha, kemudian dia mengambil kembali, illa al-walida fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang memberikan kepada anaknya. Hadis rawahu Ahmad wal arba'ah, disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jadi hadis ini hasanun sahih kata Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, kesimpulan hadis ini Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa boleh hukumnya orang tua mengambil kembali pemberiannya kepada anak. Orang tua mengambil kembali hibahnya kepada anaknya, baik anaknya masih kecil maupun sudah dewasa, sudah besar, sama aja. Pokoknya kalau orang tua yang memberi lalu mengambil kembali, itu hukumnya boleh gitu. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, nah ini dalil penguatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, anta wa maluka li abika, ya, atau anti wa maliki li abiki, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau ada anak dia punya harta, maka dirimu dan hartamu itu milik bapakmu, milik orang tuamu. Nah ini hadis ini ya disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhu Al-Muskil ya. Disahihkan oleh Imam Al-Buaisiri dalam kitab Misbahu Ad-Juzajah. Anta atau anti wa maluki li abiki, atau anta wa maluka li abika. Nah,
Walaupun memang orang tua memberikan kepada anak itu kan ada beberapa keadaan ya. Ada orang tua punya anak 3. Yang satu dikasih uang 1 juta. Yang satu dikasih uang 750.000. Yang satu dikasih uang 500.000. Mungkin nggak orang tua ngasih seperti itu? Mungkin, beda-beda. Nah, kalau begini, ya kasusnya, lalu anak terakhir protes, Pak, Bapak nggak adil ya Pak. Masa kakak dikasih 7,5, kakak pertama kasih 1 juta, aku cuman 500.000, nggak adil, aku nggak terima ya Pak, misalnya. Boleh nggak orang anak ngomong begitu sama bapaknya? Boleh, asal sopan. Ya, asal sopan nggak masalah. Nah, lalu akhirnya orang tua itu, si bapaknya ini mau mengambil kembali. Nah caranya, kalau begitu caranya, maka yang diambil kembali itu adalah anak yang paling banyak dikasih. Berat supaya adil. Berapa? Semua masing-masing 705. Caranya gimana Mas Faisal supaya adil segitu? Yang 1 juta tadi ya. Nah, caranya itu. Yang 1 juta diambil 250, dikurangi kan? Diberikan kepada anak yang mendapat 500. Adil nggak kalau gitu? Yang kedua diambil nggak? Nggak, karena dia pas kan? Nah tadi kan sama aja sogiron kana am kabiron, anak kecil atau orang yang sudah gede sama, gitu. Kalau nggak terima si anak itu boleh. Nanti anak pertama nggak terima, Pak aku nggak terima, dia masih SD aku udah SMA, misalnya kan, nggak terima. Nah kembali kepada hadis tadi, anta wa maluka li abika, kamu sama hartamu itu yang milik bapakmu. Bahkan boro-boro diambil 250, 1 juta semua diambil itu milik bapakmu kan. Kembali ke hadis tadi, gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Caranya begitu. Nah itu dibolehkan. Kalau tadi nggak terima, yang paling besar nggak terima, ya tadi kembali ke dalil apa tadi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Gitu. Keadaan yang kedua, Bapak Ibu. Nah, mengambil kembali hibah tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau tadi kan dikasih semua, cuman ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau yang kedua ini tidak ada kelebihan. Hanya salah satu yang diberi, seperti kasus An-Nu'man ya, diberikan oleh Bashir bapaknya, sementara saudaranya nggak dikasih. Nah dalam konteks seperti itu, nah maka itu tetap boleh diambil asal jangan menyebabkan ada perbedaan nanti dalam hibah. Nah selama diambil kembali kemudian dibagi ulang sama, maka itu hukumnya boleh. Tapi jangan alla yuaddi ila tabdili ba'dil auladi ala ba'din, dengan syarat ya bisyartin alla yuaddi, tidak menyebabkan ila tabdil, kepada adanya kelebihan ya ba'dil aulad, kepada sebagian anak ala ba'din, atas sebagian yang lain. Itu enggak boleh. Nah terakhir, syarat bolehnya mengambil kembali hibah dari orang tua kepada anaknya itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, barang yang dihibahkan itu masih dipegang oleh si anak, belum dia jual, belum dia berikan kepada orang lain. Ada anak dapat mobil dari bapaknya, mobilnya masih ada. Tapi kalau sama si anaknya sudah diberikan mobil ini kepada siapa? Calon istrinya misalnya, udah dikasihkan sangat, karena saking cintanya sama calon istri. Nah biar mau dinikahi, ini mobil ini buat kamu. Udah diberikan, STNK BPKB-nya udah dikasih ke calon istrinya. Nah kalau begitu nggak boleh diambil lagi, karena sudah diberikan
Apalagi kalau sudah dijual. Dijual ke temannya, dicari temannya. Sini itu mobil aku loh. Nah, kan sama anak bapak sudah dijual. Enggak boleh. Nah, ini enggak boleh. Seperti itu enggak boleh. Jadi syarat dibolehkan mengambil kembali kalau barang yang dihibahkan itu masih ada di tangan si anak. Kemudian yang kedua, pada barang yang dihibahkan oleh bapak kepada anaknya tidak ada hak orang lain di situ. Contoh misalnya anak itu menggadaikan mobilnya. Nah, selama mobil itu digadaikan nggak boleh diambil kembali karena ada di penggadaian. Nah, itu. Kemudian syarat ketiga, alla yaskutul abu haqqahu firruju. Haknya si bapak ini tidak gugur untuk mengambil kembali. Nah, apa contoh? Contoh yang menggugurkan hak bapak atau orang tua ketika dia memberikan hibah kepadanya. Saat dia memberi, dia katakan begini, mobil ini aku berikan kepadamu, gitu ya. Lalu si bapaknya bilang, dan aku tidak akan pernah kembali mengambil lagi mobil ini darimu. Nah, ketika dia mengatakan aku tidak akan pernah mengambil kembali, itu dia menggugurkan hak dirinya. Itu nggak boleh. Kalau ada kata-kata itu, karena apa? Al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus ya memenuhi syarat mereka. Yang terakhir, nah, Bapak Ibu dan sekalian, harta yang dihibahkan itu tetap gitu, tidak bertambah dari sisi harga. Nah, ini boleh. Tapi kalau sudah bertambah, nah ini tidak boleh ya kalau sudah bertambah. Tapi kalau belum bertambah, contohnya apa sudah bertambah itu? Ya dikasih motor RE King misalnya, si anaknya pinter, dikasih, dia tuker dengan yang lebih bagus, harganya lebih mahal. Nah, udah dia tuker, tapi wujudnya masih motor RE King kan gitu. Tapi harganya udah berubah, ini sudah dimodif. Dulu dari bapaknya belum dimodifikasi misalnya. Nah, ini nggak boleh kalau sudah bertambah. Jadi harus masih utuh seperti yang diberikan oleh bapaknya. Nah, inilah Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika orang tua mau mengambil kembali hibahnya. Dan ini berlaku sama, baik ayah maupun ibu gitu sama. Karena mereka itu ya ya sama orang tua kan. Jadi tidak ada perbedaan antara bapak dengan ibu ya, tidak ada, sama aja. Bi annal ahadu al abawain, karena ibu itu ya salah satu dari orang tua. Di mana Nabi mengatakan sawu baina auladikum, adilah di antara anak-anak kalian, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat adilah di antara anak-anak kalian, kata Nabi SAW dalam hadis. Nah, oke, baik Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, ini yang bisa kita bahas ya. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Monggo Pak Budi. Karena jenjang pendidikan berbeda gitu ya. Kalau si anaknya nerima, oke, nggak ada masalah. Ya wis rapopo Pak kalau gitu. Tapi kalau anaknya nggak terima, aku nggak mau, harus sama kakak misalnya. Nah, walaupun memang ada penjelasan, adil itu tidak mesti harus sama. Nah, nanti kembali ke pembahasan itu. Kebutuhan anak SD dengan anak SMA sama atau beda? Beda. SD sekolahnya cuma dekat rumah, yang SMA jauh kan? Itu sudah jauh ya. Nah, jadi nanti kalau Nabi mengatakan sawu baina auladikum atau i'dilu baina auladikum, itu memang kata sawu itu samakan, tapi sebenarnya makna sawu itu i'dilu, berbuat adilah di antara anak-anak kalian. Nah, kalau kembali ke hadis ini Pak Budi, Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, ya ukuran keadilan itu tentu tidak harus berarti sama rata ya.
Jadi itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Pak Singgi. Tadi kamu dan hartamu itu adalah milik orang tua. Nah, itu apa cuma berkisar masalah hibah saja atau hibah juga termasuk? Misalnya anaknya sudah kerja. Ya. Nah, apakah gajinya dia juga milik orang tua? Oke. Anak itu. Yang Baik. pertama, Ustaz. Yang kedua, saya hibahkan kepada barang dihibahkan kepada orang lain. Nah, untuk menghindari haram, gimana kalau bisa bayar aja supaya nggak haram? Dia ambil tapi saya beli. Ya. Boleh nggak? Oke, baik, terima kasih. Anta wa malu kali abika ini apanya? Berlaku hadis ini bagaimana ya? Apakah berlaku pada barang yang dihibahkan saja atau berlaku pada seluruh harta milik si anak? Gitu ya. Nah, ini umum Pak Singgih, Bapak Ibu sekalian. Anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ini berlaku umum. Artinya gini, Pak Singgih sudah kerja, punya bapak. Terus bapak Pak Singgih itu ngambil uang ke Pak Singgih. Ngambil uang lah di lemari yang Pak Singgih simpen itu. Nah, Pak Singgih nggak boleh marah sama bapak. Itu gaji saya gitu. Itu gaji saya. Kok bapak ngambil uang saya? Bapak mencuri nih Pak namanya Pak. Enggak, anta wa malu kali abika. Pak Singgih bisa kerja, bisa sekolah, bisa punya keterampilan karena apa coba? Bapaknya dulu membiayai sekolah enggak? Mendidiknya enggak? Apa itu enggak dilihat itu? Nah, itu Pak Singgih. Nah, maka anta wa malu kali abika. Sehingga kalau ada bapak, ibu ngambil uang anak, itu nggak bisa dihukumi. Berdasarkan hadis ini ya. Dia nggak bisa, karena ya itu milik orang tuanya. Nah, tapi sekarang memang hadis ini diabaikan. Ya. Kadang ada anak bisa memenjarakan orang tua. Bisa, benar itu. Ada faktanya begitu. Nah, kalau kita mau kembali kepada hadis ini, mau berpikir dulu bagaimana susahnya orang tua kita mendidik kita, kok tega gitu ya, memenjarakan orang tuanya sendiri. Yaitu Pak Singgih. Nah, jadi berlaku umum, bukan hanya pada benda yang dihibahkan. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menghibahkan sesuatu kepada seseorang? Kan kita nggak mau minta lagi. Tapi kita butuh gitu. Lalu kita beli. Itu boleh kalau gitu, dibeli. Dibeli tentu selama orang yang menerima hibah dari kita itu mau menjualnya gitu. Dia mau. Tapi kalau dia nggak mau, lalu antum paksa, itu pemaksaan namanya. Tapi kalau dia mau, boten nopo-nopo, silahkan. Itu Pak Singgih. Ya. Umpamanya menghibahkan sesuatu berharap yang bersangkutan itu mempergunakan biar kita dapat pahala jariahnya. Ya. Tapi nggak dipakai ternyata. Dipakai itu bisa ditarik. Harapannya kan bisa digunakan, tapi nggak dipakai. Ya. Nah, tadi itu kembali kepada perselisihan antara jumhur dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tadi boleh nggak kalau ke ajnabi? Boleh. Apa argumen daripada Abu Hanifah tadi? Beliau mengatakan boleh kalau itu dari ajnabi, dari orang lain, bukan dari saudara. Karena al-wahibu ahaqqu bihibatihi tadi. Malam yusab minha. Orang yang memberikan itu dia lebih berhak terhadap barang hibahnya itu selama belum diganti sama selama yang menerima hibah itu tidak memberikan apa-apa kepada yang memberikan hibah. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Nah, terus gimana dong? Saya tadinya ngasih itu supaya bermanfaat. Tapi ternyata dia tidak memanfaatkan, menghibahkan sarung atau baju tapi nggak pernah dipakai gitu ya. Aku sudah kasih baju nggak pernah dipakai. Padahal supaya aku dapat pahala, dia pakai sholat, hadir ke majelis ilmu, kok nggak dipakai ya? Udahlah tak minta lagi gitu ya. Nah, nggak boleh kalau kita merujuk kepada dalil yang digunakan Abu Hanifah itu tidak sahih hadisnya. Nah, itu sama nanti seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Maka kalau mau memberi itu
Sebaiknya lihat dia butuh enggak gitu loh. Dia butuh enggak. Boleh enggak kita lihat? Kalau mau memberikan sesuatu itu lihat nih orang ini butuh enggak? Boleh. Itu lebih bagus. Jangan sampai kita menghibahkan sesuatu berharap dapat pahala ternyata malah tidak kan? Karena tidak memperhatikan. Kita ngasih sesuatu yang orang itu nggak suka kita kasih, kan nggak mungkin dipakai. Betul atau tidak? Iya. Nah, berarti kita itu nggak memperhatikan. Maka perlu. Ini Pak Pauji ini senengnya apa ya? Nah, yang kalau beliau itu suka make gitu. Wah, surban nih, kalau dikasih surban beliau sering make misalnya. Nah, insya Allah dipakai nih kalau saya kasih surban. Nah, oh Pak Pauji ini sukanya apa misalnya? Kita teliti, oh sukanya ini. Nah, itu kalau kita perhatikan maka kalau kita berharap ya barang yang kita hibahkan dipakai, insya Allah akan dipakai. Yaitu Pak Surono. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir ya. Itu ada kasus teman saya kayak. Ya. Jadi orang tua dia kakeknya gitu. Ya. Kakeknya itu mungkin sudah menghibahkan sebagian tanahnya ke orang lain. Karena ini udah punya anak, punya cucu, jadi cucunya sekarang sudah megang sertifikatnya. Terus mereka mengambil tanah ini gitu. Sertifikatnya masih di cucunya. Ya, iya jadi tanah pokoknya berdasarkan sertifikat ini tanah saya ini. Ya, yang megang sertifikatnya siapa? Iya cucunya itu. Oh, berarti waktu dihibahkan dulu cuman tanahnya toh. Nggak tahu kejadiannya gitu. Kejadiannya aku kakaknya dulu menghibahkan ke ini ada saksi juga gitu. Jadi sempat jadi sengketa waktu itu. Ya. Jadi rame gitu. Padahal dulu ini sudah dihibahkan. Jadi yang ini juga udah punya cucu juga, udah ditempati cucunya, yang ini juga sama. Gitu. Oh, cucu ya. Jadi antara perjanjian antara kakek-kakek itu nggak tahu gitu kan. Ya. Jadi ada yang menuntut. Ya. Keturunan dari si pemberi hibah. Secara negara kan itu menang si yang tidak sertifikat. Secara negara. Ya, secara hukum positif. Si dia gitu. Oke. Nah, terus kita kena hukum Dosa. anjing itu siapa tuh? Oke, iya. Ya, berarti cucunya. Cucu si kakek yang menghibahkan. Nah, itu yang seperti kalbi yaqi summa raja'a fi qayyihi. Yang seperti anjing ya cucunya. Tapi kalau dia berpikir, mana saksi kan nggak ada saksi gitu. Saksi kalau dia itu pernah diberi. Oke. Nah, itu memang dalam Islam juga perlu ya. Jadi al yaminu ala man angkara wal bayyinatu ala man idda'a ya. Orang yang mengklaim dia harus punya bukti. Buktinya apa? Nah, si penerima hibah dia mengklaim ini sudah dihibahkan ke saya. Dia punya bukti enggak? Ya, pertanyaannya sederhana, punya bukti atau tidak? Nah, itu. Nah, maka di dalam Islam bukti itu penting. Bukti itu penting. Mana buktinya kalau kakek saya dulu menghibahkan ini kepada jenengan? Buktinya ada nggak? Kalau nggak ada, ya secara syariat Islam, dalam pengadilan syariat Islam, si cucu ini dia nggak bersalah. Dia pasti akan memenangkan karena tidak ada bukti kalau itu sudah dihibahkan. Walaupun mungkin kalau memang betul-betul sudah diberikan, tetap tadi tidak bagus ya kalau diminta kembali. Cuma masa si cucu nggak tahu gitu, nggak tahu buktinya apa. Wong sertifikatnya saya yang megang kok. Nah, dalam syariat Islam dia tidak bersalah. Gitu. Yang nggak punya bukti, yang mengklaim ini sudah saya terima sebagai hibah, buktinya mana? Kan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Ya, orang yang mengklaim itu harus punya bukti. Nah, itu Allahu a'lam bishawab. Nah, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.